US ngapain? Ke US ada bantu teman ini untuk film pokoknya kesana deh. Jujur, dia jelek kalau bohong ya. Jelek kalau bohong langsung lihat ke sana kan dia. Bukan dari si akuntan nih. Bukan, jadi aku kan ada rumah tuh di yang di Jakarta tuh di Pancoran Timur, Musika Studio tau? Dari satu. Berarti dari satu rumah. Aku kan ada rumah. Bukan Lebak Bulus nih. Bukan Lebak Bulus. Berarti orang tua kita memang tidak paham investasi. Iya. Jadi pas Sudah sampai punya berarti. apa? Sudah. Akhirnya beli lah. Kamu kayak penyidik, sudah punya berarti. Kayak penyidik. Kamu gimana? Sudah ada tadi. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Apa ini? Apalah ini? Pasukan bermarga Nurayendra Irwindo. Wingky Wiryawan. Gini ya. Gini. Vampir. Aduh. Ya, kenapa aku bilang vampir? Awet muda sampai saat Tidak tidak berubah. Tapi sebelumnya punten nih pakai sepatu Gak apa-apa, Bang. Dibuka apa gimana? Nggak usah, Bang. Bintang tamu emang pakai Kalau sepatu. dibilang Oki lebih tua, percaya semua orang. Percaya pasti. Padahal Bang Wiki jauh lahirnya. Tapi kalau Oki Vampir. lebih tua, iya. Iya. Emang yang paling tua umur berapa di sini? Nih 88. 88. Oh, beda 10 tahun kalau nggak salah. Betul Bang, makanya aku bilang tadi pas aku tengok gini, mak vampir dia. Enggak tua-tua dia. Edward Cullen dia nih. Awak segini boros sekali. Padahal secara jam kerja atau ritual kerja kan nge-DJ begak malam. Jamnya begadang. terbalik kan. Iya benar. Betul. Apa? Minum pil apa? Iya ya. Padahal kerjanya malam, orang kerja malam biasa boros. Iya, begadang. Lewat biasanya. Ini kan boros nih lumayan nih. Nggak kerja, tamu. ini luar biasa kalau di diskotik. Luar biasa. Sudah terkenal ya. Yang ngomong orang Biasanya terpercaya. ada posisi tertentu kalau Bori. Jadi kalau DJ booth nih gue nge-DJ gitu, pokoknya di sebelah kiri sudut pakai topi gini doang. Loh, kalau Bang Wingky jelas posisinya di DJ. Iya. Kalau kau kan bisa di mana-mana. Oh, iyo. Megang hati, ngatur flow. Penyelenggara. Iya. Boris penyelenggara. Tapi momen pernah gini nggak Bang? Kayak tiba-tiba, loh kok ada Boris gitu kaget. Tiba-tiba maju. Sering banget gitu. Karena selalu ditoel dari posisi yang nggak terduga gitu gue. Ditowel dari posisi yang Jadi tidak misalnya terduga. kayak gue biasanya kan main 1,5 jam 2 jam. Pasti kan ada ke toiletnya. Iya. Nah pokoknya menuju toilet itu selalu Boris yang, wih. Pertanyaan gue satu, kenapa selalu di arah deket-deket toilet gitu? Apa mau kayak ngumpet gitu? Enggak Bang, dia tuh beser. Oh biasanya. Biar cepat maksudnya. Biar cepat aja. Sama dia perlu kontrol. Ini, Kontrol apa? Brightness. Oke. Jadi kan ke toilet lihat ke kaca, turunin dikit. Biar nggak terlalu keciri. Tapi dia memang namanya Oh, iya. Mr. Wingky Wiryawan is in the house, yo. Bang, berarti kalau dari SMA berarti. Nonton Bang Wingky. Ya dari lama lah. sorry nih, kalau aku ya jujur tahu Bang Wingky malah film dulu. Kalau aku. Sama aku juga. Iya kan? Iya. Sebenarnya kalau gue DJ dulu dari tahun 94. DJ 94. Masuk film 2001, Jelangkung yang pertama. Rizal Mantovani. Rizal Mantovani. Ya. Jadi 94 tuh baru belajar, 95 udah mulai serius, 96 udah terjun. Nah, jadi mulai startnya 94. Kalau Koris tahu Bang Wingky? DJ dulu dong. Oh iya. Tapi enggak, dari era DJ-nya 90-an itu, kalau kita flashback sedikit, gimana cara menjelaskan ke orang tua, pekerjaan aku disc jockey, aku pengen jadi disc jockey, terinfluensi apa itu kan lumayan berat pada masa itu. Lumayan, untuk waktu itu menjelaskan gue sempat bilang sama nyokap gue, dari kelas 3 SD udah,
3 SD. 3 SD. Udah tahu kerjaan Ini kebetulan gue pakai kaosnya nih. Jadi dulu pertama kali gue ke disco di Bandung tuh namanya ini Lipstick Disco Skate. Jadi Umur kalau berapa itu berarti? 3 SD berapa ya gue? Kan tahun 78. Iya kali ya. Ya 9 tahunan. Pokoknya 3 SD tuh gue main sepatu roda 4, bukan rollerblade ya, yang roda 4 itu rollerblade. Olga sepatu roda. Olga sepatu roda. Sepatu roda yang 4 gitu. Iya, iya. Nah, terus gue main ke sana tuh udah ada DJ-nya. Jadi waktu di Bandung di blok ini juga ada di Blok M cabangnya. Lipstick Disco Skate itu pokoknya DJ booth-nya di tengah. Jadi pas gue lagi belajar main, terus akhirnya gue ketagihan main sepatu roda, kelas 4 SD gue juara 1 se-Bandung tuh. Jadi gue bisa yang muter salto gitu-gitu. Oh, bisa skill-skill gitu-gitu. Bisa. Gokil ya. Enggak yang cuma jalan lari-lari gitu Enggak, ada enggak? yang bisa satu kaki gitu ke atas juga dulu bisa. Tapi dulu ya, masih kecil, masih lentur. Lutut masih aman gitu-gitu ya. Terus gue mulai tertarik gara-gara waktu itu Michael Jackson kan lagi naik-naiknya. Sama Madonna sering diputer tuh sama DJ-nya. DJ-nya udah almarhum. Pokoknya gue inget kesana. Gue pertama kali kenal sama DJ tuh karena gue penasaran, ini musik dari mana. Terus ada di tengah DJ booth-nya tuh, jadi gue ngeliat gitu, pakai sepatu roda gitu, pakai piringan hitam gitu kan, set gitu. Ada cekecil. Iya gitu set. Terus kok ternyata ribet banget ya. Terus dia suka gitu-gitu, akhirnya gue gitu-gitu. Jadi satu lipstick, cukup. Gue digituin sama DJ-nya. Abang tidak izin gitu. Nggak izin, kan masih kelas 4 SD ya, Iya, masih gitu bocil. aja, gitu masih aja. bocil, kayak ini apaan sih gitu. Sorry, mana emang goblok sana gitu. Kan Sunda. Goblok si anjing, kan muter goblok sana. Oh iya, punten. Tapi akhirnya penasaran jadi kenalan. Akhirnya boleh masuk DJ booth. Lepas dulu sepatu rodanya kalau mau lihat sini. Bentar, ini secara waktu dan secara jam gimana? Kok bisa ada anak kecil pakai sepatu roda ke dalam DJ booth. diskotik? Jadi Iya. itu cuman emang diskotiknya buka dari jam 2 siang, tutup jam 12 malam. Oke. Ya udah jadi masuk Main siang berarti. main siang. Main siang. Pokoknya dari jam biasanya masuk tuh jam 4 sore, keluar jam 8. Oke. Dijemput sama bokap. Oh dulu belum ada tiketing gitu ya? Pakai tiketing. Oh udah bayar berarti? Bayar. Jadi Boleh ya? Anak 4 SD? boleh karena isinya memang anaknya tuh banyaknya anak SMP gitu. Oh, anak bukan SMA. bukan diskotik yang harus orang dewasa Oh bukan, gitu. bukan. ya? Oh. Tapi emang musiknya nggak beda sama Studio Is. Studio Is tuh diskotik dulu di Bandung, sama aja musiknya. Siap lah. Di Bandung anaknya udah boleh masuk ya. SE. Nah terus bilang waktu itu, mah pengen deh jadi DJ gitu. Nyokap cuma bilang, jadi DJ. Nggak punya alatnya nih, kata nyokap. Oh udah ngerti. Nah, Gua kirain nggak punya beli dong, titinya. beli dong mah gitu. Nggak usah, udah ntar aja lah gitu. Ya pokoknya nyokap waktu itu bukan yang nggak ngelarang, cuman emang nggak punya alatnya aja. Oke, tapi bentar ini harus dibedah pelan-pelan dulu Karena itu tadi ada aneh lewat nih. juga tuh. Ya. Habitnya agak aneh nih. Agak aneh. Yang pertama, anak kecil punya sepatu roda itu udah golongan kaya. Asli. Iya. Terus seorang anak kecil SD ngomong ke mamahnya tentang disc jockey, mamahnya juga udah tahu nggak ada alatnya, nggak melarang, nggak bilang nggak punya duit, nggak usah nanti aja. Gitu. Ya, karena kan kalau mama kita DJ. Apa DJ? Di kantornya di mana? Kalau kita Apa DJ? Kalau orang tua DJ kita. apa? Berapa sebulan pendapatan? Iya. PNS apa itu DJ? Gitu. Gitu. Tapi Tidak ada kalau orang tua pengetahuan. sebenarnya backgroundnya secara background orang tua ayah ibu Kalau bokap sebenarnya penjual sepatu. Jadi ada sepatu lokal gitu. Dulu kalau anak-anak gaul Bandung suka beli di daerah Karangsari itu namanya The Pills. Aneh banget namanya ya. Oh, the pills. Pills. Iya. Itu Pills. lumayan aneh juga. Tapi laku banget zaman dulu tuh. Jadi dia menginduknya mengarahnya ke apa? Seperti boots Doc jadi Mart kayak atau ya gimana? kayak gitu, boots Doc Mart gitu. Lebih kayak sepatu kulit gitu-gitu. Oke. Nyokap sih nggak kerja ya dia. Dia kebetulan ya princess lah ya. Anak orang kaya. Ya gitu. mungkin gitu. Ya itulah maksudnya princess. Bentar, kalau nyokap anak berarti mohon maaf kalau boleh tahu nih kakek dan nenek dari ibu memang apa beliau-beliau? Usaha. Kalau kakek
Ya apa jenderal lah ya. Di tentara. Kalau Di zaman itu, di zaman itu. Suami mana yang berani juga aja? Dek, masalah dulu, Dek. Hah? Nggak kau tengok bapakku siapa? iya gitu. TNI terus Dinsos lah ya. dari yang satu dokter. Tapi usaha sepatu itu gede ya Bang. Maksudnya kayak punya pabriknya sendiri gitu. Atau distributor doang? Kayaknya sih dia bikin sendiri emang gitu. Pemilik. Pemilik. Pantas dibeli sepatu roda, nak. Iya, dia pakai roda doang. Gak dibeli itu dibikin. Aku tadi pas awal Bang Winggi bilang sepatu roda, kata, banyak duitnya kecil nih gue pikir. Awak kecil. Ada suruh fun beli fact sepatu. juga sih soal itu sebenarnya. Apa tuh, Bang? Gara-gara nyokap sebenarnya rada kurang suka aku kesini. Karena tempat ini tuh boleh kan ngerokok. Iya dong. Iya. Sementara aku kan ada asma. Iya. Terus nyokap, udahlah ngapain kamu ini? Kamu bikin aja tempat kayak gitu. Bikin. Jadi tapi syaratnya nggak boleh. Jangan panik, jangan panik. Orang-orang miskin jangan panik. Orang-orang miskin jangan panik dengar hal kayak begitu. Bahasa bikin, tunggu dulu. Bahasa bikin tuh bukan bikin tobasa, bukan bikin gitu-gitu. Bikin apa Bang? Bikin apa dulu Bang? Tenang dulu. Ya maksudnya bikin yang serupa tapi nggak boleh ngerokok. Jadi Gitu. bikinlah. Iya, tadinya udah ada rencana di belakang rumah tuh ada tanah. Cuma Kan nggak mungkin kecil tanahnya, Bang. Nggak mungkin 3 kali 4. Ekonomi lemah tahan Tahan dulu. dulu, Sabar. Ini gue Itu emang nggak selamanya adil. Maaf. ya nggak segede ini juga. Paling kan Iya. juga kan gue paling ngundang 20 orang teman-teman. Kan diukur juga. Diukur juga pasti sama nyokap. Sorry bang. Itu nyokap ngomong itu waktu abang umur berapa? Waktu itu Kelas 4 pas SD. kelas 3-4. 4 menuju 5 lah gitu. Tapi ya waktu itu Abang tahu nggak? Aku masih jualan es lilin itu. cuman nggak jadi emang. Kenapa nggak jadi? Nggak jadi karena tiba-tiba mulai 5 SD udah nggak, hobinya udah bukan sepatu roda lagi. Mulai masuk ke metal. Oh ngeband. Karena Bentar. Oke. Pada masa itu sangat sulit orang terpapar lagu-lagu western. Karena emang nggak ada di sini. Harus orang yang pernah ke luar negeri membawa kaset ke sini. Jadi memang gue tuh dikerjain sama anaknya Bimbo. Sam Bimbo. Sam Bimbo. Bapak keluarga Bimbo ada namanya Nugi. Dia anaknya Sam kalau nggak salah ya, Om Sam. Jadi dulu tuh gue kan karena dengerinnya Michael Jackson segala macam, terus New Kids on the Block kan lagi naik tuh. Gue ngefans banget. Jadi satu kamar gue tuh poster-poster New Kids gitu. Itu masih sepatu roda juga masih. Terus tiba-tiba, nah ini anak Bimbo ini semuanya dengerinnya Guns N' Roses, udah kayak gitu-gitu. Nggak dengerin, ada anak bertanya. Itu pasti tentu. Itu mah pasti. Itu pasti. Iya. Dirokin. Itu bukan rock. Mau scream begitu enggak. Ya gue dikerjain. Dikerjain apa? Gitu. Maksudnya kalimatnya mungkin rada kasar ya gitu. Gitu. Karena nggak dengerin ya. Dengerin gitu. Lu udah harus dengerin yang kayak gini-gini. Terus gitu. Pertama nggak gitu. Dia ngomongnya justru kalimat itu keluar setelah dia bilang, ada yang lebih bagus dari New Kids on the Block loh, Wing. Lu dengerin aja nih, gitu. Dikasih lah, suruh beli Napalm Death waktu itu ada. Jadi death metal gitu. Ya. Gue pikir kan boy band. Jadi gue dateng lah ke Acaranya? Aquarius di Bandung. Oh, ke Aquarius, toko kaset. Gitu. Mang, punten aya ieu boy band Napalm Death. Hah, cenah. Naon teh? Napalm Death. Boy band. Eta boy band, lain boy band cenah. Boy band. Tuh sana Ke dia nanya, ada jual Napalm Death yang Boy band. Ini bukan boy band. pas gue lihat kasetnya kayak darah-darah gitu kan. Gue bilang, Ini boy band kecelakaan kan? nggak sengaja jadi boy band. pas gue beli, pas gue denger, wah tadi tuh, tapi kan sebel. Anjir gue dikerjain musik apaan nih, gue bilang gitu. Terus udah gitu, udah besoknya, nih udah gue beli, diketawain lah gue sama ini. Haha, gue bilang makanya dengerin jangan musik, itulah jangan musik. Yang laki dong gini. Nah mau kalah teh ya, sepatu roda gue tinggalin,
gue beli gitar. Gue bilang, Ringan sekali. Iya, maksudnya kayak nggak ada Gitar listrik dong, pasti gitar listrik nggak kan? main gitar kapuk dong. Itu tuh usaha tuh, sepatu rodanya dijual, abis tuh nabung baru beli gitar. Bener. Ya itu kan semua dijual. Iya, dijual. Untuk modal. Paling 4 roda laku berapa sih? Orang kalau beli gitar listrik nggak cuma beli gitarnya tok, Mas. Iya, ada efeknya, ininya. Terus akhirnya gue sosok ini, jadi akhirnya biar nggak malu, gue tanggung lah, gue bilang abis beli gitar, kan pada pakai pas gue ngeliat ke apa namanya scene metal gitu, gue sosok datang. Padahal tuh nggak ngerti sama sekali. Karena baru juga dikenali. Kan? Tapi kan mau sosok tau nggak sih pengen diterima gitu loh. Edgy aja. Iya, pengen edgy-edgyan gitu. Waktu itu band Pupen tuh, Arya, Pupen, ya. belum jadi Seringa itu. Terus mulai masuk situ. Terus gue ngeliat, oh ternyata mau beli kaset metal yang susah nih, harus di Jalan Sabang dulu. Ada tuh. Mesti ke Banda Aceh. Bukan. Di sana ada. Ada Jalan Sabang, Jalan Riau, ada di Bandung. Di Jalan Sabang tuh ada toko kaset khusus yang limited edition. Ya. Jadi gua Yang tahu-tahu aja nih. Nah, yang tahu-tahu aja bener. Jadi gua kesana sama sepupu gua, nanya pokoknya apa aja nih yang aneh-aneh. Oh ada nih waktu itu Sepultura tapi yang live di Brazil gitu-gitu. Gue belilah kaset rock gitu. Jadi pas gua ke Bandung, bangga lah gua. Kok banyak kali tuh rock itu banyak, berapa kaset? Ya nggak apa-apa. Kaset Patungan. pada masa itu berapa puluh ribu ya? Mahal Waktu itu masih kayaknya 7 ribuan ya. 7 ribuan. 12.000 kalau nggak salah. Iya. Ya segitu. Ya pokoknya gue beli beberapa. ya segini lah ya segini. segini tapi panjang ya. Udah mulai langsung belajar. Segini. Udah mulai langsung belajar. Quick learner. Nggak bisa kelihatan kaya di sini. Terus gue bawa ransel terus ke anak-anak itu, lu udah denger ini belum? So tau gitu. Kok lu jadi ini banget gitu. Sampai hari itu gue di rumah sosok belajar. Ngulik-ngulik Jadi lah sama sepupunya Jimmy Aditya namanya Firman. Jadi si Firman ini emang udah jago main blues zaman dulu di SMP. Terus udah gitu gue diajarin, gue baru tambah suka lagi karena pas gue ngerasa ada Metallica tuh yang masih bisa diterima di kuping gitu. Iya. Masih jelas. Liriknya masih bisa didengerin. Iya. Liriknya masih jelas di kuping. Dan tambah waktu itu gue makin jatuh cinta lagi sama metal tuh gara-gara pas gue ke rumahnya si Firman ini ada si Jimmy Aditya. Rambutnya masih segini. Jamie aja sudah VJ. Belum. Belum. Jadi rambutnya masih segini, baru mau masuk VJ. Terus dia main gitar udah jago tuh. Jadi pas Dengan posisi rambutnya yang begitu. jadi dari lantai 2 terus kedengeran kayak ada yang lagi shredding gitu. Gue bilang, saha eta sepupu gua katanya. Ya orang Australia gitu. Terus gue bilang, itu bukannya leadnya Metallica ya? Yang gitu. Iya gitu. Lihat dong gitu. Masuklah gue kenalan sama si. Emang Jamie itu emang unik banget ya. Antik banget gitu. Jadi habis main gitar gitu. Gue kenalin nih Winky gitu. Oh iya, sudah. Terus gue ngeliatin gitu. Apa lihat gitu. Jago gitarnya. Iyalah jago gue katanya. I'm Superman katanya. Ya ngomong gitu. Udah selesai gitu terus karena diliatin dia taruh udah terus main suling. Suling. Iya, tuh udah main suling gitu gue. Kok nggak main gitar lagi? Habis lu liatin, udah katanya. Anjing. Nggak bisa nih. Abang-abangan juga kan. Tapi biasa, nggak mau kalah lagi. Nggak mau kalah lagi. Gue cari tahu lah rumahnya dia di mana. Ternyata di Jakarta dekat rumah gue. Gue pokoknya dia di. Maaf nih. Ntar dulu. Maaf nih. Kan tadi di Bandung. Kok di Jakarta dekat rumah abang gimana ada sih? rumah. Iya ada aja lah. Kebetulan ada rumah. Ada rumah. Bentar, waktu di Bandung rumah di jalan apa? Di Jalan Progo sama di Progo ada. Di jalan tahu Progo nggak? Factory Outlet Jalan Riau. Ya. Belakangnya persis. Daerah situ. Itu daerah orang miskin. Susah itu daerah orang susah itu tinggal di situ. Oh ini Petri. Oh yang Kopi Progo, Iya, durian, Yonas Foto, ke sana itu di situ. Iya. Orang susah itu tinggal. Iya. Aman. Oh iya. Oke. Kalau di Jakarta punten di mana linknya? Linknya di. Mulai takut ya. Mulai nggak jujur.
Mulai kan jujur. Ciledug aja bilang Ini Ciledug. lah daerah-daerah Lebak Bulus lah. Oke. Nah, berarti waktu Abang Pamulang, orang Pamulang. lebih dari Bang. Ujung sana. Berarti Abang maksudnya kayak oke disengaja sama Bang Jimmy Aditya, tapi Abang ngerasa kayak ini jago nih, gue cari tahu gitu Nah, malah. karena gue pengen belajar lebih dari yang diajarin si Firman. Jadi akhirnya gue beraniin, terus gue telepon, minta nomor teleponnya Jamie. Pas gue telepon, siapa nih Winky? Winky mana ya? Winky yang di Bandung, saudaranya Firman. Gue lagi di Jakarta nih, boleh ke rumah nggak gitu? Ya udah sok sini aja gitu. Datanglah gue ke rumahnya, diajarin lah sama dia. Nih gini. Terus gue ngajar kan nggak bisa gitu. Lu bego banget sih katanya. Ini doang nih gitu, ya nggak bisa, gue ritem aja susah, gue bilang gitu. Tapi akhirnya dari situ gue kayak, wah gue harus cari lagi siapa guru yang lebih jago ya. Akhirnya almarhum Doni Sohendra Krakatau Band. Karena gue nelfon nyokap, mah ada kenal musisi nggak yang... Ya, Enggak, tapi benar, tapi Benar. Nggak apa-apa, Bang. Iya. Nggak apa-apa, Bang. Kita tuh lebih ke mes, nyokapnya unlimited akses. Sama Kesini kenal kesana. Itu yang salah emang orang tua kita. Iya. Benar. Ini standar. Awing tidak salah. Nggak salah. Orang tua kita. Memang gak ada yang salah, cuman emang tidak ada di kehidupan kita aja. Iya, nggak apa-apa. Bapakku juga supir angkot dulu, nggak apa-apa. Margahayu Leder. Kalian aja yang kaget. Mamaku tuh kalau sama musisi kenal, seniman gitu. Biduan kali, Mas. Iya, sama kuda lumping. Iya. Kalau ngundang ke rumah. Dikenalin sama siapa? Tadi sama Om Don. akhirnya nyokap nelfon ke Gilang Ramadan tuh, drummer. Si Winky mau belajar gitar, kira-kira siapa ya? Itu aja si Om Doni. Akhirnya udah ke rumahnya, baru tuh les, bahasanya les lah ya. Les lah, tapi harus ngikutin jadwal dia. Les. SD itu masih Bang? Itu nggak, itu udah masuk SMP kelas 1, kan udah pindah ke Jakarta. SMP kelas 2 gue pindah. SMP kelas 2 Karena pindah. nyokap ada, ya pokoknya ada. Pindah lah. Udah mulai dibatasi. Quick learner. Quick learner, lama-lama takut. Ya kan emang backgroundnya kita aja Bang dari Sumatera. Mulai berapa lama tuh Bang les Bang? Pokoknya kalau sama Om Doni tuh pokoknya cuma 4 kali, karena susah banget jadwalnya waktu itu. Jadi dia cuma 4 kali aja ketemu? 4 kali, dia cuma bilang, Wing pelajarin pentatonik sama saya kasih PR. Fingering namanya ya, jadi yang kayak gitu. Terus dia nanya, gitar di rumah apa? Ibanez, dia bilang. Ibanez, coba kamu cari gitar Fender, dia bilang kayak gitu. Ya mama lagi ya, mau gimana ya? Ya, mah kata Om Doni, Iya. disuruh beli Fender yang di rumah soalnya Ibanez. Beli aja nah. Tapi bentar mau nanya dulu. Kok sebagai orang tua nggak tahu ya, kok nggak ada ngeremnya gitu kan? Anak bermusik ini tidak berkaitan dengan pelajaran sekolah. Sangat beda. Ini ada yang lebih lucu lagi. Tahun berapa tuh Bang abang beli gitar Fender itu? Nggak usah nyari. Searching harganya. Nggak usah nyari harga. Searching Masa harganya. di-searching Oh, harga? saya di searching. Kan ada Fender, ada KW-nya juga. Iya. Tapi bentar, sebelum itu Tapi ada- masa beli yang KW sih sama ada pertanyaan unik. Awing itu sebagai cucu keberapa di hadapan kakek? Cucu laki-laki pertama? Cucu pertama iya. Oke, full akses. Oke, silakan lanjut aja. Nah itu tadi yang kata Boris. Kakek punya anak berapa? Kakek anak 2. Oh, makin princess. Cucu pertama, nyokap anak pertama. Oh, Udah lah ya. Cucu pertama dari anak perempuan. Kalau- Nah, kan kamu mau apa? Cucuku? Kalau Awingki berapa bersaudara berarti? Aku sebenarnya punya kakak, punya adik, tapi semuanya beda ibu sama bapak. Oh, iya. Tadi yang Boris bilang. Iya, gimana Nggak ada ngerem-ngeremnya gitu. seorang anak militer punya anak princess, Gak princess lah. Full privilege. full privilege, terus minta ke Karena musik mungkin gitu. nyokap itu emang dekat sama almarhum seniman Hari Rusli di Bandung. DKSB di Supratman. Iya, Jadi emang iya. dari kecil tuh Bersinggungan. waktu gue masih kecil banget tuh kalau mereka bikin pagelaran teater atau musik itu gue selalu ditaruh di samping panggung, jadi gue ngeliatin terus gitu. Nah, Terpapar dari kecil ya Bang ya. Terus kalau jujur pas ditanya sama nenek gue dari bokap, Winky kalau gede mau jadi apa, dokter atau apa gitu? Enggak, mau jadi bintang film, gue bilang gitu. Karena kayak Tante Ira sama Om Ari Wibowo, gue bilang gitu. Tante Ira sama Omar Wibowo. Itu sepupu nyokap.
Sepupu. Bro, emang secara bloodnya udah beda, udah nggak usah. Oke. It's a normal thing di Dan Om ini Rinky. ternyata kita sekarang baru sadar bahwasannya ya memang seniman keluarganya. Keluarga seniman. Ya nggak dilarang. Nggak gitu. dilarang. Karena sudah ada contoh sukses. Ya, toh. karena dulu kan waktu pas zaman Tante Ira tuh sempat di Warkop ya kalau nggak salah ya. Iya. Iya, Warkop Angel. Gua kan suka waktu kecil nonton Warkop. Jadi pas gue pernah banget ada cerita Tante Ira lagi nginep di rumah gue yang di Progo. Terus wah Tante Ira gue pengen bangga ke toko ini apa namanya dulu DVD. VHS. Apa itu? Video. Video kaset yang gede kotak Iya, itu. yang kotak. Di Dago ada tempat nyewain VHS terlengkap. Terus gue datang ke sana. Mang, punten hayang nyewa warkop gitu, mau nyewa warkop. Emang nggak boleh anak kecil ternyata. Harus ditemenin orang tua, takutnya nggak dibalikin atau apa. Ya, secara usia juga kali ya itu kan. Lo berapa ini? Gue ada duit ya, ada nih gue bayar. Bukan, nggak boleh gini-gini. Sebel. Baliklah gue sama supir ke rumah. Udah. Ya, balik ke rumah. Iya, balik ke rumah. Balik ke rumah. Iya balik ke rumah. Terus akhirnya Dia masih nggak mudeng tuh. gue minta ini apa namanya Tante Ira ikut. KTP-nya Tante Ira. Mau nyombong. Langsung pemainnya. Biar kau tahu ya. Langsung KTP pemainnya. Gue gak tahu Tante Ira masih inget apa enggak tuh KTP dipinjemin. Terus kata nyokap awas jangan hilang gitu. Tante Ira juga masih makasih. Bang, kopi, Bang. Iya makasih. Terus udah gitu udah gitu. Nih gue keponakannya Ira bawa nih. Noh lihat KTP asli gue bilang. Terus supir gue juga lumayan rada galak kan. Udah nih, aku yang tanggung jawab, kamu gini. Karena kebetulan kan Pasti cepat dong. iya cepat. Ya, Jadi udah tahu, udah kebayang ya. memang zaman dulu kan musim semua. Iya, Emang zamannya musim kan cepat. cepat. Udah kebayang dong tadi. Maaf kalau boleh tahu ini mah nggak ada bermaksud apa-apa. Dulu diantar mobilisasi begitu pakai mobil apa? Aduh. Jangan bohong mah capek bener. Jawab apa adanya aja. Bohong dosa. Bang ini gak ada maksud apa-apa, tapi kami itu suka iya Allah enaknya gitu. Kami itu gitu Kayak membayangkan. tapi kayak kebayang gitu bang. Ini mobil bukan mobil Pribadi ya. Iya, bukan mobil mobil. pribadi. Iya. Mobil rumah lah, mobil rumah. yang biasa. Nih, benar kalau bohong tuh capek harus mikir ngarang, harus ngarang. Sama ini lagi yang biasa. Berarti kan ada lagi. Oh ini aja deh hardtop aja. Oh, Harto. Ini aja deh. Ini aja deh. Tapi seru banget ya, maksudnya masa itu punya om tante yang sendiri gitu loh. Yang lebih menarik justru pas gue udah di PL, itu kan PL kan isinya orang pintar. SMA. Iya. Orangnya kan pintar semua. Iya. Terus pokoknya pernah banget nih anak-anak PL, biasa lah ya, anak SMA udah mulai nakal nih, kena alkohol. Terus kita ke Ancol nih. Jadi pas kita udah mau naik kelas 3 tuh, kita bisa nyewa malam-malam tuh nelayan tuh. Jadi Perahu. sampan. Kita berempat nih sama teman-teman. Temen gue satu ngomong, pokoknya kita taruhan yuk. Umur berapa siapa duluan yang dapat 1 M. Waktu itu kan gede banget kan. Terus gue bilang, gokil 1 M. Terus karena yang satu mau jadi pengacara. Yang satu mau jadi pokoknya dia yang satu pengusaha. Karena yang satu emang keluarganya keluarga kayu lah. Keluarga kayu. Nah pokoknya pengusaha kayu. Bukan kaku. Bukan kalau itu keluarga Bene. Kaku memang. Cucunya paman Gepeto kan. Pengusaha Udah 3 tuh. Itu udah 3 tuh. Terus yang satunya lagi kalau nggak salah dokter atau apa. Terus gue langsung mikir apa ya? Gue ngasal aja. Gue jadi akuntan deh. Oke kita salaman ya. Nanti pokoknya siapa yang dapat 1 M pertama harus traktir di waktu itu Hotel Hilton. Hilton. Umur berapa tuh berarti? Itu 2 SMA tuh yang menuju 17. Ya lagi matang-matangnya lah. Jadi 17 gue SMA. terbrainwash kalau gue harus punya duit segitu. Ada target. Terus gue langsung ngecek tuh kalau misalnya mau gaji gede tuh ternyata harus kerja jadi public akuntan. Waktu itu lumayan gaji gede tuh di pokoknya yang bergengsi lah, nggak usah gede-gede amat ya untuk first timer tuh lulus kuliah itu di
Pricewaterhouse atau Ernst Young, public accountant gitu. Itu udah Big Four Indonesia tuh. Gue bilang, oh ini kayak harus gue di sini. Jadi pas gue udah lulus, nyokap udah bilang, Wingky, kamu mau kuliah di mana sama mau jurusan apa? Akuntansi mah, gue bilang kayak gitu. Udah gitu, akuntansi. Kamu jadi orang accountant gitu, nggak nyampe kamu katanya. Gak nyampe kamu. Hah? Nggak percaya. Gue bilang, Baru ini, pertama kali nih nggak dipercaya. Gue bilang, Gak disupport. kenapa kamu nggak jadi musisi aja? Dia bilang gitu. Kebalik banget. Kebalik banget sama. Menyesal deh kamu nanti kalau misalnya kamu ngambil Akuntan. atau ekonomi atau yang biasa, udah mendingan mama sekolahin kamu ke luar negeri ngambil musik, dia bilang gitu. Terus gue kayak, tapi sakit hati gue. Karena di Mana sakit hati? Ngerasa, ya Karena kan gue ngerasa diremehkan, kayak lu, kok aku nggak bisa nih? kayak lu nggak pinter gitu. Lu nggak pinter, udah lu di seni aja, darah lu tuh di situ, kamu seni saja lah gitu. Soalnya dalam hati aku kayak, oh lihat aku buktiin nih. Pokoknya gue nggak suka aja. Iya nggak suka kalau gitu-gitu. Tapi ya. waktu itu pas mau pergi ke Australia, krisis moneter. 98. Kebetulan nyokap sama bokap udah pisah. Jadi kan finance nyokap sendiri. Gue nggak tega. Udah mah nggak usah deh. Wingky di sekolah di Di Jakarta aja. Ya udah coba kau cari itu ya, di apa? Ya maksudnya kayak IKJ atau Iya, apa iya. gitu. Sekolah yang Tetap harus seni. kampus yang musik. Gua mau akuntansi UI. Sedap. Oh ya silakan aja katanya. Oke. Ya kalau memang kamu mau seperti itu silakan gitu. Coba dong. Gue curhat lah kan anak PL. Anjir ya gue bilang nyokap gue pikir gue nggak bisa, malah gue disuruh jadi musisi lah, suruh sekolah acting lah atau apalah, atau lebih musisi waktu itu, dia lebih musik waktu itu. Nyokap teman-teman gue ketawa gitu. Wah berarti lu kagak mungkin lu dapet segitu duitnya katanya. Gak mungkin mencapai sampai yang duluan. Karena kalau di PL kan emang apa ya, lebih mereka kan targetnya standar yang itulah, Iya, iya. layaknya orang tua lah. Tapi sorry, setiap anggota PL pasti ada nama PL-nya. Apa? Wingky. Oh dulu gue panggilannya Asun. Siapa? Asun. Asun. Anak Sunda. Oh, Asur. Kalau anak PL gitu ada nama tongkrongannya pasti. Iya, Asun. Untung Asun yang lain aneh-aneh banget sih. Ya. Iya paham ya. Seminimal-minimalnya nama bokap. Iya bokap. Atau nggak lebih bagian-bagian. Organ-organ tubuh. Ya kayak pipi gitu lah. Iya, pipi. Panggilannya pipi. Anang kali ya. Lah berarti Bang itu abis curhat gitu ditawain tuh kan, mana mungkin lu dapet Iya, STM lu lu. nggak ada gitu. Makin ini kan, akhirnya gue daftar UI, nggak keterima lagi. Ada nggak kepikiran gini? Betul nih kata mama. Mamaku ngomong bener kan, kayaknya. Aku langsung udah akhirnya masuk Atma Jaya. Ternyata ada Atma Jaya tuh kan universitas. Dia bilang pokoknya kalau universitas Katolik terutama Atma Jaya masuk gampang, Keluar susah. keluar susah. Bener, tapi gue masuk dulu kan bangga kan nyokap. Tuh lihat nih mah, nih gitu. Masuk. Jurusan apa tuh, Bang? Akuntan. Aku tetep Akuntan. Kau tetap memaksakan akuntan ini ya, Bang? Iya, biar bangga di depan teman-temanku. Jadi biar mereka bilang Wingky pinter juga. Gitu. Udah terus akhirnya ya udah sekolah tuh. Tapi memang alhamdulillah memang karena niat. Jadi sebenarnya gue tuh SKS beres duluan dibanding teman-temanku. Oh, SKS mah cepet semua nih. Iya. Karena ada background pembuktian. Jadi ada hal lucu semangatnya lagi. beda. Aku udah selesai SKS, terus aku bilang sama teman-temanku, nanti kalau misalnya kau sudah semua beres SKS, baru kita skripsi bareng-bareng. nunggu. Tapi sambil sembari nunggu, aku ke Amerika, San Francisco lah, untuk ya terus aku lupa kalau aku pikir aku udah lulus. Oh, skripsinya nggak dikerjain nih Nggak dikerjain. penulisan 4 SKS ini. Ini si bangke-bangke semuanya, si anjing-anjing malah mereka ngerjain skripsi itu. dulu. Loh, jadi gue yang terakhir lulus sebenarnya. Itu. Abang tuh niat baik nungguin mereka. Iya, merekanya lupa Terus ke ke gua. US ngapain? Ke US ada bantu teman ini untuk film apa ya pokoknya kesana deh. Jujur, dia jelek kalau bohong ya. Jelek kalau bohong langsung lihat ke sana kan dia. Jujur gak bisa bohong deh. Ke US benar kalau ini benar. Adila Dimitri tahu? Adila Dimitri Iya. ya. Ex suaminya Wulan Guritno. Iya, iya. Nah dulu dia masih sekolah film. Aku waktu itu udah syuting film. Oke. Habis mengejar matahari, terus diminta untuk bantu anak-anak di sana. Jadi aku ke sana. Oh, jadi Jadi kayak nggak liburan nggak. jadi talentnya, jadi talentnya. Talentnya. Skip lah sama si
Aku lupa. Jadi aku ternyata, loh emang belum lulus? Saya belum lah, Mas Wingky, dari lantai 4. Kalau kita dulu anak Atma Jaya bilangnya administrasi itu lantai 4. Lantai 4 nelfon. Mas Wingky mau lulus nggak? Ini ditungguin nih skripsinya. Oh iya belum, baliklah kita ke Indonesia. Tunggu dulu Bang, baru teringat aku. Abang kan mulai nge-DJ aktif tuh 96. Benar. Berarti pas kuliah udah sambil nge-DJ dong Bang? Udah nge-DJ. Itu ada cerita lain lagi kalau itu. Jadi pas aku mulai kenapa nyokap ketawa banget, karena duit pertamaku itu didapat tuh dari DJ. Bukan dari si akuntan nih. Bukan, jadi aku kan ada rumah tuh yang di Jakarta tuh di Pancoran Timur, Musika Studio tau? Dari satu. Lebih dari satu rumah. Aku kan ada rumah. Bukan Lebak Bulus nih. Bukan Lebak Bulus. Berarti orang tua kita memang tidak paham investasi. Iya. Untuk yang kali ini yang di sekitaran Menteng. Pancoran. Jakarta Pusat. Pancoran Musika Studio tahu? Iya. Nah, masuk ke dalam pokoknya ya adalah satu. Berarti Bang Suryo, di fase itu tuh nge-DJ tuh untuk gini-gini doang, untuk main-main doang. Awalnya memang ya, karena emang kan dulu pengen jadi DJ tuh pas lagi yang kecil lah. SD. Jadi pas yang waktu masuk EPL itu waktu pas gua kelas 2, kelas 1-nya ada yang punya turntable itu. Guruku itu namanya Simon Patardo. Simon Patardo. Kelas 1 orang Batam. Jadi dia dapat barang dari Batam tuh lewat Medan murah. Iya, karena kan dia punya ada channel lah. Dia punya karena jarang banget yang punya tuh biasanya klub atau enggak ya Profesional lah. Dia kok punya, gue bilang. Wah pasti orang berduit nih. Ya kan? Gue nggak punya kan. Jadi gue minjem. Karena nggak minta. Karena mau membuktikan di publik akuntan itu doang. Kalau mau DJ mah dikasih alatnya. Jadi pas SMA tuh aku belajar dari dia. DJ-DJ-an gitu. Dia yang ngajar juga Bang? Dia ngajar. Oh, di sekolah itu ngajar DJ? Enggak, dia di rumahnya. Oh, di rumahnya. Jadi aku ke rumahnya, gue mau Loh berarti hubungannya deket dong dengan guru itu. Maksudnya bisa sebro itu dengan guru. sama, bukan guru, adik kelas itu. Adik kelas. Oh, adik kelas. Jadi pas gue kelas 2, kelas 1, dia bilang, pokoknya gue tahu dia punya turntable aja. Gue tanya, lu punya turntable ya? Yang untuk piringan hitam itu. Yang untuk nge-DJ, bener nge-DJ kan bukan turntable yang ini. Iya, yang Technics, yang merek ini gini-gini. Iya. Gue ke rumahnya, wih bener kayak di klub yang bener gitu. Diajari lah sama dia. Tapi waktu itu dia cuman punya plat tuh, ya tadi dibilang kan dia dapetin itu kan susah. Emang harus dari luar. Iya. Dari luar negeri. Kita bisa ngerti. Panik. Nah kebetulan ada saudara di luar. Ya. Jadi memang banyak kebetulannya kok. Koleksinya mungkin lebih banyak. Ya karena dia kan maksudnya kan kalau belajar nggak ada ininya kan gimana? Percuma. Saling ini aja, simbiosis mutualisme lah. Sampai ketawa sendiri. Buktinya emang di podcast lain nggak pernah dipretelin begini. Nggak pernah dipretelin begini. Minum lagi. Obrolan menyenangkan nih. Ya seru. Bang, kami sumpah Bang, kalau misalnya ketemu sama bintang tamu terus cerita masa lalunya tuh kayak wah enak. Excited ya? Kami tuh excited Bang. Karena kami nggak pernah di fase itu Bang. Coba kecilnya ngapain Mas? Ya jualan es lilin. Aku SD Bang, ngelihat ini dukun AS bongkar mayat. Iya. Aku SD jualan. Aku nimbang terigu. Kami rata-rata gitu. Abang main itu sepatu roda. Bang, tapi abang mah pembuktian mah akuntan. Main DJ itu emang cuma biar bisa aja. Biar karena bisa aja suka awalnya. dan lain-lain. Terus udah Pekerjaan pertama, ingat nggak? ketemu di Jeriri. Di Jeriri kakak kelasku di PL. Oh iya. Jadi pas ngeliat, Wingky bisa nge-DJ nih. Dia bilang, Wing, lo mau nggak main di klub beneran? Ini juga di Jeriri juga luar biasa iseng. Oh boleh. Di mana Ri? Ada tuh klub di Wahid Hasim, namanya Deja Vu. Pas gua kesana ternyata klub dangdut yang udah tutup. Gue bilang, ini Wing, jadi katanya dia sebelum dijual gedungnya bisa kita pakai untuk sampai nanti gedungnya itu kebeli orang. Pokoknya gue dapet deh jatah di sana. Akhirnya gue bawa temenku namanya Iskia.
kita yuk sana yuk gitu. Jadi pas sampai sana kita bawa turntable sendiri. Karena dibuka hanya khusus kalau kita bikin acara. Oh, kalau event baru bisa dibuka nih. Jadi pertama kali kita kan dulu nggak ada sosmed ya. Jadi flyers tuh masih ya kayak DJ Winky gini ya pakai Di kertas gitu. Di kertas fotokopi. Murah. Karena kalau nyetak kan mahal. Nggak ada duit kita. Nah, jadi fotokopi. Oh, bikin event sendiri. Nggak minta bang, nggak minta. Bukan nggak ada duit, nggak minta duit kita. Iya, nggak minta duit. Beda bang. Beda bang. Kalau aku fotokopi tuh jelas aku nggak ada duit bang. Abang nggak minta. Abang mandiri ya. Kalau ke fotokopi jalan kaki dong. Sudah pasti. Naik mobil. Iya. Bukan nggak ada duitnya. Nggak ada. Nyebarnya enak tuh kan, ya kan. Kalau kita di situ-situ aja dia. Berarti jatuhnya abang itu dipakai untuk event sendiri kita ya? Jadi kita bikin. Jadi Itu pas kuliah sampai berarti ya sana, bang ya? Ya itu udah kuliah. Itu udah kuliah. Nah, Bawa jadi turntable sendiri. bawa turntable. Jadi pas Sudah sampai punya berarti. apa? Sudah. Sudah. Akhirnya beli lah. Kamu kayak penyidik. Sudah punya berarti. Kayak penyidik. Kalau kayak gimana? Sudah aja tadi. Soalnya tadi ngomongnya, wah Iya. dia punya nih junior saya. Itu kan 4 tahun yang lalu. Akhirnya bawa alat sendiri. Bawa tuh, lah Bang. ke situ. Tapi pas masuk sana ternyata ini pada copot speaker ininya apa? Ya, gedung tidak terawat kabel. lah. Kabel-kabelnya. Jadi kita tuh harus bawa solder. Ya. Jadi pakai Oh, timah disambungin. sendiri berdua gitu. Kata Hizkia, wah gila baru pertama kali kita kayak gini. Seru ya gue bilang. Kita bener-bener ngerasain nge-DJ beneran gitu. Iya. Terus kita udah zaman dulu tuh ada pergaulan di Pati Unus. Terus Kebon Sirih nasi goreng. Kalau ada anak muda nongkrong di depan Aquarius tuh anak-anak mobil. Geng-gengnya lah. Kasih. Ini mau ada event nih. Blue tick tuh Blue M. Asap sudah ada asap balap-balap mobil di Asia Afrika. Ada tapi kan nggak bisa karena mereka kan cepet kabur kalau ada polisi tuh. Oh. Jadi ya kita cari yang nongkrong. Siapa nih bang? Siapa nih bro? Enggak bro sih dulu manggilnya apa ya? Siapa sih? Ya siapa sih nih men gitu? Iya. Oh ini gue. Oh. Asik. Anjay. Langsung dibuang. Ya nggak dibuang dia taruh aja. Terus kita mencoba. Wah hari pertama kita ngerasa bakal seru banget nih pasti. Karena kita sudah melakukan promosi yang ini segila itu. kita udah fotokopi Expect-nya tinggi. 500 lah. Anggaplah 10%-nya 50 orang. Iya. Tempatnya juga nggak terlalu gede itu. Ya. Udah mulai dari jam 11 sampai jam 1. Kok nggak ada yang datang? Kasihan sama bartender, kasir 1, bartender 1. Oh. Udah gini aja mereka. Maksudnya yang nggak ada Ngeliatin penghapusan jam, juga kan. nggak ada yang Tiba-tiba ada datang. satu nih orang India masuk. Wih tamu gitu. Dia masuk terus dia beli minum. Coca-Cola. Iya. Gue inget banget. Soda lah ya. Udah kesebut juga. Nggak apa-apa. Di sini. Coca-Cola gitu terus dia ngeliat gitu. Karena nggak ada orang, dicabut lah. Terus gue kasihan udah sampai jam 2, udahlah ya. Kita mah senang aja main-main kan. Akhirnya ke kasirnya, gitu. Mas udah mas, selesai aja. Ya emang udahlah ya, katanya emang nggak ada yang datang juga. Tapi tadi kayak beli minum deh gitu. Jadi gue inget banget, duit pertama kali gue dapet itu, penghasilan yang benar-benar gue pegang, itu sampai dia bilang, ini lu mau ngambil duitnya? Gitu. Iya mau ngambil, kan profit sharing bukan dibayar tetap. Iya. Pokoknya kita dapat 3.000 perak. 3.000 perak berarti kan bagi dua, gue 1.500, teman gue Hizkia 1.500. Pas turun ke bawah, parkir 5.000. Berarti kan nombok 2.000 ya? Minus. Minggu depan curhat lah ke Riri. Ri, nggak ada orang Ri. Lu harus terus begini dong. Itu. Ayolah gitu, tetap Rugi gitu. di awal. Terus Hizkia bilang, udahlah kita nggak usah nyari duit, yang penting kita happy dulu. Berjalan tuh selama 2 bulan, sampai akhirnya terkumpul lah. Adalah 20 orang datang. Iya. Tapi penghasilan nggak lebih-lebih juga, karena 20 orang, ya kan anak-anak seumur kita gitu kan dulu ya Belum paling... tentu beli. Iya, satu bir bertiga. Bukan tipe spender. Iya, kadang-kadang masuk ke dalam bawa peletok, udah bawa dari luar. Teman-teman kampus nggak diajakin? Ada, akhirnya ya datang gitu, tapi tetap aja emang nggak spender gitu. Kalau untuk hadir iya hadir. Iya. Tapi kalau untuk jajan nanti dulu ya Wi. Nanti dulu. Berarti nggak BP ya? Nggak BP. Sampai akhirnya denger ada suatu saat Indika Radio mau buka dari DJ. Itu Mas Agus Lasmono, Agus Rudikatmono yang akhirnya akan dia menjadi net TV sama Mas Wisotama. Aku datang lagi ke dia. Jadi kantornya belum jadi Radio Indika tuh baru. Berarti udah digatsu. Udah digatsu. Jadi mereka tuh masih lagi kayak skat-skat gitu. Jadi
aku udah bawa turntable lagi. Mau ngelamar, gue bilang gitu, jadi DJ gitu. Resepsionisnya, DJ. Tahu dari mana kita nyari DJ gitu? Di VJ, DJ apa? Maksudnya penyiar dibilang. Enggak, DJ gitu. Karena gue denger dari orang, dari DJ. Nggak tahu kenapa, mungkin universe mempertemukan pas banget Mas Agus sama BOD-nya tuh, rombongannya dia tuh lagi lewat. Lewat lobby gitu. Jadi lewat lobby, jadi pas dia ngeliat, loh turntable nih gitu. Terus ternyata Mas Agus itu nge-DJ juga. Nero. Lo ngapain? Gua nggak tahu kalau dia yang punya. Iya dong. Kantor. Jadi kan gua pikir mas-mas lewat aja. Iya. Siapa tahu ada urusan ya kan? Orang ada urusan, kita nggak tahu. Iya. Turntable nih Mas gitu. Oh iya, tapi beda sendiri. Emang kan cakep dia. Iya. Putih gitu, beda sama ya. Berasa kayaknya dia. Penting nih. Iya penting lah ya. Coba pasang. Ayo dong main, gue pengen denger gitu. Pasanglah depan resepsionis gitu. Dadakan langsung. Terus akhirnya nggak ada speaker kan. Gue carilah di sekitar situ, lantai bawah apa. Pokoknya pinjem speaker orang aja nggak kenal. Bang, nanti gue ganti deh bang. Gue bilang kayak gini. Terus dia bilang, yaudah nggak apa-apa. Akhirnya ada tuh di speaker. Seadanya lah. Ternyata itu bekas radio yang udah dibeli. Jadi memang ada speaker lah di situ. Pasang. Main. Tapi kok dia nggak keluar ya. Ternyata dia meeting. Ya, udah masang, udah standby. Sama Iskia itu berdua. Lama kali kita main nih. Berarti mbak-mbak yang di resepsionis aja yang nonton? Gini ya, gambar resepsionis yang santai ya. Iya. Iya. Akhirnya udah terus tiba-tiba dia keluar. Coba lihat, dia ngeliat gitu. Yaudah nanti kalau misalnya kita buka, lo hubungin ini ya, ada namanya Mas Farid. Oh boleh minta nomor teleponnya gitu. Dikasih lah waktu itu. Aduh semoga ya. Dipanggil lah kita. Mau nggak jadi nih? Jadi tiap Sabtu dia bilang untuk main. Langsung presiden. Tapi di atas jam 10 ketika radio sudah tutup. Jadi ya karena kan selesai tuh penyiar jam 10 malam, ya jam 10 sampai jam 12. Itu terserah deh lu mau main atau apa, dikasih. Nah, start boomingnya tuh pecahnya. Pokoknya inget banget itu digaji kita 600.000 satu bulan berdua. Satu bulan. Jadi 300. Iya. Lumayan daripada 3.000 kan. Jauh. Seminggu berapa kali? Tiap minggu. Tiap Sabtu. 4 kali sebulan. Sebulan main 4 kali. Iya. Jadi kan kita berdua nge-DJ. Terus itu kan malam gelap, cuman kita aja berdua sama ada satu operator yang emang nginep. Terus akhirnya waktu itu biasa gue bilang, Ki, mabok kali ya, gue bilang gitu, yuk ada pesen peletok, tabret dulu, beli peletokan yang murah. Kalau berdua tuh, terus gue iseng, gue bilang, ini nyambung gak sih sama siaran? Ya nyambung lah, nggak maksudnya mic-nya bisa on air nggak gitu? Gue ngomong lah tuh, ngaco-ngaco. Halo, woi. Sembarangan. Pada denger nggak? Ini gue Wingky nih yang lagi ngerjain namanya Iskia. Gue mau ngasih tahu aja ini lagunya judulnya gitu-gitu. Awalnya masih gitu. Nah, gue nggak nyadar kalau ternyata sebenarnya itu ada pendengarnya. Maksudnya orang, baru di radio pertama di Indonesia. Yang jam malamnya DJ. DJ itu adalah kita di Indonesia ya. Even Studio Is pun belum. Belum, ini kita. Oh gitu. Terus akhirnya ngomong mulai ngaco tuh. Lo kalau misalnya ada di sekitar Kuningan sama Gatsu, boleh kali bawa Jack D mah gitu. Susul aja kita ya ke lantai 9. Ngasih detail cari udah. aja gini. Dah, nggak ditanggapi. Nggak ada yang warung. Iya. Kedua terus tiba, kalau misalnya lu tidak gue kata. Pokoknya nggak ngaco-ngaco aja. Itu kan mabok kita kan. Terus, lo kalau punya plat khusus main house sama ini boleh datang ya gitu. Nanti boleh jamming sama kita aja. Datang anak Mustopo. Ada 2 orang. Bawa plat. Tiba-tiba minggu depannya. B sama D. Bukan. Plat DJ. Vinil mas, vinil. Ya aku mikirnya plat B sama D Sederhana tadi. vinil gitu. Akhirnya dia datang terus, kenalin mas, kenalin bro, nama gue ini gitu. Gue lupa lagi siapa. Pendengar dia nih. Pendengar. Akhirnya nge-DJ. Ya udah main. Habis main gitu,
Lu ngomong dong, suruh teman-teman lu kesini gitu. Ngomong aja ke Mike, ngomong aja. Nama komunitas lu siapa, udah gitu. Ini pada datang kayak gini kesini gitu. Bawa warteg lapar gitu. Nah, akhirnya sampai dari yang tadinya cuman kita doang, akhirnya tuh Indika lantai 9 jadi kayak klub, Jo. Oh, jadi anak Itu Trisakti. nggak ada laporan dari si Satpam ke... Akhirnya dari situ tuh, jadi Trisakti datang, anak UI datang, Atma datang. Pada bawa ini juga. Ya, enggak, sebenarnya mereka pengen partinya. Iya. Karena mereka bisa minum gratis. Tidak harus ke klub dengan segala peraturan klub. Iya, jadi jangan terlalu kan kita jam 10 sampai jam 11, kadang-kadang jam 10 sampai jam 4 tuh. Habis itu lanjut stadion. Terlalu detail. Nggak tahu detail, oke. Ya, jadi pokoknya sampai jam ini rame. Nah, suatu saat kayaknya ada laporan karena kok jadi rame banget. Iya. Malah ramenya di tengah malam Gue nih. pernah, pokoknya gue inget banget di tempat persis karena lagi rame. Jadi kan Berarti ruang siaran itu yang dipakai. di luar ruang siaran. Di luarnya. Jadi tepatnya di ini lu tau nggak? Gue tuh sampai nurunin subwoofer mobil gue Biar hanya untuk jadi ada punya sub di monitor, radio. Masa kan gue nggak mungkin minta ke radionya. Iya, kan? iya, Jadi gue bilang copot aja yang di mobil gue tuh subwoofer, copot, taruh di situ. Cerak. Berarti mobilnya udah gaul ya, ada subwoofernya. Oke. Ya udah lah. Lanjut. Masih minum lagi. Minum dulu. Biar tenang. Udah ban begini, ceper gitu. Terus Bang, BMW versi? Gitu ya. gitu Nah, berarti Bang itu diapain Bang waktu itu yang ada laporan itu? Jadi ternyata pas ada laporan, gue pas banget lagi duduk di resepsionis karena di dalam lagi rame nih. Iya. Jadi orang lagi nge-DJ gitu, lagi gitu. Gue di resepsionis. Resepsionis lantai 9 atau di Lantai bawah? 9 di lantai 9 yang 9. pas gue lagi audisi, bukan audisi lagi yang di tes itu. Iya. Jadi gue duduk di resepsionis gitu, gue gini posisinya karena emang udah lumayan tipsi lah. Iya. Abis minum sama anak-anak, jadi gini. Tiba-tiba ada yang masuk nih, serak gitu. Jadi gitu. Terus, wih seru banget gitu. Gue bilang siapa nih? Mas Agus loh. Bos gue tuh dateng rame-rame gitu kayak, wih gila seru banget juga. Terus pas ngeliat gue gitu, gue pas lagi gini lagi bosnya. Gue langsung, mas gue bilang gitu. Gue panik gitu kan, gue panik karena kan maksudnya Ini nggak sesuai arahan ini kan harusnya kan Mas. cuma untuk siaran doang kan. Iya. Akhirnya dia bilang kayak, wah ini menarik nih konsepnya gini-gini terus gitu. Tapi Mas Agus tuh menurut gue orang yang terhumble dan Ya. tergila. Dengan sekali berdia harusnya Dengan tidak sekali berdia. se-humble itu. Iya. Asli. Wah wih ini bagus nih gini-gini, gimana kalau kita seriusin? Jadi akhirnya kita bikin aja, gimana kalau acara ini kita puterin ke klub-klub. Nggak jadi panik tuh malam itu ya? Nggak jadi panik malam Jadi itu? sadar. Wah duit nih. Wah duit nih. Langsung bisa naik sadar. 600.000. Oh siap. Udah, itu pokoknya tahun 99 kalau nggak salah. Atau Mas Agus udah nge-DJ? 2000. Udah. Oh, udah nge-DJ? Akhirnya Mas Agus mau main. Oh minggir. Wah. Iyalah bos lah ya. Iya kan? kan? Ya terus akhirnya kita konsepin yang serius ya. Kita meeting pas hari Senin ya, Bing. Dateng lah. Terus akhirnya yuk kita bikin konsep ini. Karena kan udah ada komunitasnya. Iya. Jadi nanti kita puter. Dan lu juga udah tahu nih kan anak-anak teman-teman lu yang kemarin suka datang suruh main aja. Jadi rame tuh. Jadi kita namanya Club Hoppers, Club Hopping. Jadi dari klub sini ke klub sini ada DJ-nya pakai atas nama kita. Nah, seingat gua abis itu Hard Rock baru bikin Paranoia. Jadi Bandung. Jadi semua banyak nih. Iya, Jadi bermunculan. radio mulai Ternyata ada pendengarnya kalau kita muterin. jadi bermunculan. Jadi kita udah bikin komunitas-komunitas seperti itu. Ya pokoknya begitu masuk 2001, gue resign karena waktu itu masuk film. Jadi awalnya gue sama Alex Abad tuh, Ya. gue sempat juga jadi VJ MTV cuma berapa bulan gitu. Jalan sama Alex Abad tuh ke Plaza Senayan. Di Plaza Senayan itu ada gengnya Rex Cinema, gengnya Rizal Mantovani, sama Eko, terus ada siapa? Jose, waktu itu Jose Purnomo. Tapi waktu itu lagi nggak ada Jose deh. Pokoknya ada Eko, terus dia nanya ke Alex, Lex itu siapa tuh samping lu? Yang gitu. Oh teman gue siapa namanya Winky? Sini panggil gitu. Terus ditanya, lu mau main film nggak?
Enggak, gue bilang. Iya. Ogah, gue bilang. Kenapa ogah? Ngapain gue main film? Hancur banget, jelek banget. Maksudnya gue pandangan gue tuh, film tuh sinetron gitu. Iya, iya. Katro gitu. Saat itu memang lagi kurang. Enggak, karena waktu itu gue ngerasa ngapain gue mau fokus di DJ. Orang udah DJ. Iya anjir, belum tentu juga keterima. Sombong kali kau gitu. Ya maksudnya gue cuma mau ngesting lu kali. Gitu. Oh ya udah. Ya udah gue bilang. Jalan. Makanya gue selalu bilang sama Alex Abad kalau ketemu dimanapun, gue tuh nggak pernah akan mulai di industri film kalau nggak dia, karena dia. Terus si Aat ngomong lagi jalan tuh, Wing, lu yakin lu nggak mau coba gitu? Aduh Aat, lu lihat aja tuh, kalau kau bilang itu kan satu sinetron, kau lihat tuh film-film yang itu kan tahun segitu kan filmnya masih film-film porno yang betul yang dewasa gitu kan, gue ngapain gue kayak gitu-gitu? Tapi ini beda men. Rizal Mantovani gengnya beda nih, video klipnya juga bagus-bagus. Coba lah kau cek lah gitu. Jadi gimana menurut lu? Menurut gue sih lu casting aja. Mikir gue. Datenglah aku casting minggu depannya. Ketemulah tuh. Ngapain lu dateng? Ngapain lu dateng? Nggak mau. Lu nggak mau main film sosokan lu gini. Gitu. Anjing galak banget gue bilang. Ya gimana gue udah nyampe gue bilang kayak gitu. Akhirnya di casting. Casting ternyata dapet. Gue bilang, gue dapet lagi nih. Gimana ya? Ya syuting lah. Gue dapet lagi. Akhirnya udah pas gue tayang Jelangkung, gue masih di Indika tuh. Karena gue nggak tahu akan semeledak itu. Iya, pada masa itu Jelangkung sih. Tiba-tiba 6 bulan kan tuh di bioskop. Karena memang waktu itu kan juga nggak banyak ya ininya kopinya kalau nggak salah kan. Dari situ terus gue ngerasa kayak, wah kok ini ya, apa namanya? Menyenangkan. Ya menyenangkan, terus endorsean mulai masuk tuh. Ada iklan-iklan apa Nescafe, Pagi Dona yang itu gitu. Pagi Dona. Iya. Oh iya benar. Duit kan mulai Wah, mantep nih digital ya. lumayan ini kan. Yang ngikut jadi banyak gitu. Tapi gue gak enak sama Mas Agus karena kan gue kan gede juga gara-gara itu. Akhirnya gue bilang, Eki titip Indika ya, gue mau resign, takutnya gue jadi nggak bisa Sabtu kalau ada syuting nih. Iya, membagi waktu. Akhirnya gue minta izin sama Mas Farid sama Mas Agus, maaf ya kalau ada apa-apa, saya tetap akan selalu bantuin apapun, anything you need me, I will help you in any cost. Gue bilang apapun gue akan langsung balik ke Mas Agus. Gue nggak pernah lupa sama Mas Agus, dia bilang. Nah terus ya udah Wing, congrats ya, akhirnya ya udah selamat. Di saat itulah nyokap ketawa. Mana kau dapat duit dari akuntan gitu. Mana? Lu bilang cenah rek dapat duit loba ti akuntan. Tungtung naoge musik jeung sama ini lagi. Pertemanan Kita ini balik lagi. Siapa? Dari 4 ini. Itu. Siapa dulu dapat 1 M? Ada temanku. Yang jujur. Ya pengusaha kayu itu. Kayu. Itu satu. Yang kedua yang startup. Jadi ada startup temanku. Nah ini lebih gila lagi, dia rumahnya dulu di Gang Sleepy. Sekarang udah punya company sampai di London sama New York. Wih, keren. Dia dulu. Siapa namanya? Suruh kesini Ada apa? Ngomong minta duit itu. Baru ketiga. Ya, gitu. Yang pengacara terakhir kayaknya ya. Pengacara terakhir. Gak banyak kasus. Karena masuknya BUMN. Jadi bukan pengacara yang gitu. Dia ngikut aja harus birokrasi dia. Gila ya, ngobrol-ngobrol sama orang kaya ya. Seru banget perjalanan Awingki ya? Iya ya ampun ya. Nggak nyangka, sumpah nggak kepikiran. Semuanya kayak tuh yang radio pada semi-semi klub jadi yang mulai duluan. Film-film maksudnya kan membolak pelopor. DJ radio tuh berarti pionir ya? Iya. Ya gua nggak tahu sebenarnya kalau di luar kota ada ya, cuman seingat aku tuh pokoknya mungkin yang populer waktu itu yang emang pop dari up tuh Indika ini. dari Indika ini. Jelangkung juga tuh, wah itu yang membuat film Indonesia jadi berubah lagi tuh, horor gitu. Abis Jelangkung terus ada Padekan Cinta, Sherina. Oh iya, benar. Sherina dulu apa ya. Pokoknya tapi itu masa-masa naik lagi hidupnya. ya. Rex Cinema emang Rex banyak. Cinema, iya. Berapa tahun
Bang itu si Indika itu akhirnya muter-muter gitu? Indika sekarang udah nggak ada sih, jujur Iya aja. sih pada saat itu berapa tahun tuh Bang? Waktu itu lumayan lama itu 5 tahun kali ya. 5 Sampai tahun. kita Dan pernah hype banget di kalangan Jaksel tuh. ya Jaksel tuh hype banget. Hype banget ya. Sampai kita berhasil waktu itu pertama kali bikin rave party di Benoa Harbour. Jadi pelabuhan Benoa tuh Bali ditutup tuh sama kita. Jadi kita bikin rave di situ. Sampai akhirnya dapat teguran dari Angkasa Pura. Gara-gara kan itu kan di pelabuhannya kan dekat airport tuh. Iya, Kan iya, kita iya. kan Lampu, Lasernya. ganggu buat lampu. ganggu pesawat. Datang tuh orang Angkasa Pura iya. Datang tapi ngobrol doang kan sama Mas Agus, habis itu dia pulang lagi kan. Balik. Enggak, tapi kita tapi party berjalan tapi lasernya jadi kita Diturunin. ke bawah. Diturunin. Itu ditutup pelabuhan bener? Kita tutup ya. Gila, itu berarti ada nelayan mau pulang kayak, ya elah kita mau balik, ditutup lagi nih pelabuhan nih. Sambil gini nelayan. Orang AP-nya dari berangkat udah wah. Tapi pinter itu. Bule-bule pinter itu masuk gratis. Dia kerja sama nelayan sekitar jadi dia lewat pantai. Oh, lewat gate depan. Kagak lewat ke depan. Kok kayak perasaan rame banget, cuman kok yang pas ngeliat ini kok kayaknya jam datang segini. Pas ngeliat oh ya luar biasa. Dan di kala pandemi melahirkan satu segmen lagi nih di kala pandemi, nge-DJ live Instagram. Oh iya. Sampai melahirkan BOH di situ. Iya. Basement of Heaven. Jadi kenapa namanya Basement of Heaven tuh sebenarnya lahirnya tuh basement rumah teman gue pas di Amerika. Jadi waktu itu gue lagi tour nge-DJ di Amerika, terus ada after party-nya tuh ternyata teman gue punya rumahnya tuh ada basementnya kayak club gitu, ada lasernya. Terus di dalam basement itu tuh pokoknya kita ya bonding banget lah, seru. Terus gue bilang gila nih basementnya kayak surga ya gue bilang. Berarti seluas itu basementnya. Nggak luas tapi intimate. Intimate. Iya. Dan ini kita, kalau kalian sadar, kita tuh udah mulai nggak kaget. Berarti kan mulai tadi ngerti. bilang, ketika tadi Bang Ini bilang, gua tur Amerika terus gitu, kita udah mulai nggak kaget, kita udah mulai kebiasa. Ya kan soalnya itu juga Bang Wingky Kalau karirnya. itu kan diundang. Iya kan, Udah. tapi kan karirnya udah naik. Iya. Sama anak-anak kuliah di sana. Iya. Nah yang berarti kan yang kaya yang punya basement dong. Betul. Dan Yang sampai paling- sekarang masih setia dia sama metalnya. Punya band apa? Badan Intelijen Negara. Oh, Rahasia Intelijen. Sering sering itu juga kolaborasi kemarin sama Ari Lesmana gitu Iya, sempat, kan, ya. ngeluarin single-single gitu ya Bang. Sama ini kemarin yang rame Bang Wingky nge-DJ di Enak SD. Itu apa sih momennya Bang? Iya, Itu viral. Iya, itu juga gue bingung ya. Dia pokoknya ada satu SD. Jadi intinya tuh sebenarnya ada anaknya temen gue, bukan anaknya temen. Iya anaknya temen gue Graduation. ulang tahun. Oh, ulang tahun. Ternyata dia bilang pengen Om Wingky nge-DJ. Tahu dari Anaknya. mana dia? Kan dia anak-anak. Gue tahu orang tuanya yang pengen sebenarnya. Tapi jual nama. Gue bilang nggak ada deh, gue bilang lu jangan ngaco lu. Anak SD mana gue tahu lagunya, gue bilang gitu. Coba gue mau ngomong dulu sama namanya Ara, anak SD-nya. Let me talk to Ara first lah, karena anak sekarang kan tuh Gen Z apa Gen Alpha? belum Alpha ya? lah, Gen Alpha. Alpha. Hey Masa Ara, Ara datang ke Revive? Om Wingky, terus tapi dia bilang, I want you to be a DJ in my birthday, dia bilang gitu. Oke, can you give me some playlist because gue nggak tahu playlist anak-anak zaman sekarang. Dikasih lah lagu. Umur SD kelas berapa dia nih? Lulusan kelas 6 SD. Oh. Sudah. Tapi ternyata dia yang lupa diinformasikan ternyata dia itu melakukan ulang tahunnya di graduation SD-nya. Tapi gue sebenarnya nggak masalah, emang masih hitungannya keponakan gue kan. Jadi pas gue lihat lagunya, ini sampai sekarang juga gue tahu semua. Ya udah, tapi kalau gue mainin pakai remix yang Om Wingky bikin, it's okay Om Wingky, just be there, dia bilang. Ya udah. Sekolah murah tuh ngomong bahasa Inggrisnya lancar banget. Standar lah anak sekarang. Gue main lah di situ, gue main heboh banget. Sebenarnya yang paling heboh tuh sebenarnya ada satu yang video nggak masuk tuh, ada satu anak kecil itu dia bisa freestyle hip hop gitu. Dan yang lebih gilanya lagi, dia nggak freestyle lagunya ini kalau nggak salah tahu Naughty by Nature tau? Naughty by Nature. Naughty by Nature hip hop lama kan? Iya. Kok dia bisa tahu? Bokapnya juga kayaknya, kakak bokapnya atau apa. Jadi terus dibilang lu mau nge-rap apa? Kasih beat kosong aja kata dia. Kasih beat kosong. Sedap nggak? Temennya Ara berarti. Temennya Ara. Sedap. It's okay DJ, give me some beat, dia bilang. Just
Oke. Nah, gue kasih lah jadi tengah-tengah main, gue matiin. Terus dia, yo, what's up? Gitu. Sampai gue gendong di sini gue. Jadi gue gendong di sini, dia di atas kepala gue. Gini. Enteng lah anak kelas 6 SD mah enteng ya. Enteng. Terus seru gitu. Jadi rame banget. Biasa kan, Video. selingkuhan lah nih. Itu orang tua. Apa ya? Yang ngerekam orang tua berarti. Orang tua. Iya. Gue juga sebenarnya gue pikir kayak ya ini kan maksudnya ya anak kecil gitu kan. Iya. Ya gue juga posting, maksudnya Iya. lu lucu ya, gue posting Iya. aja. Ya sebenarnya posting bukan gue, sorry. Gue tuh nggak post, gue cuma posting 2 foto kalau nggak salah. Yang posting itu asisten gue di TikTok. Gitu. Posting tiba-tiba rame. Dari yang seru ya, Sampailah. merusak generasi. Sampailah. Dengan komen Sampailah merusak generasi anak muda. Oh sampai gitu? Iya. Wah aku nggak tahu karena yang aku lihat di postingan-postingan itu orang pada wah seru ya. Instagram. Keren, cool, seru. Kalau yang masuk TikTok di akhir udah langsung udah langsung hak dan kewajiban bernegara. Iya, gue pernah di airport pas lagi landing disamperin sama ibu gitu. DJ Winky ya? Dia bilang, kok ngajarin apa namanya anak kecil? Kayak gitu-gitu. Iya, apa segala macem kayak gini gitu. Terus gue bingung gitu, gue mau jawab kayak Bilang aja, ulang tahun anak ibu nggak pakai kayak gini, Bu. Ini ulang tahun, Bu. Bilang. Oh iya karena Instagram itu seru kan. Jadi kayak ada yang Winky main di anak itu seru Iya. banget gitu. Karena seru aja kan seru musik aja. aja Orang gitu. di Plo aja main untuk anak-anak kecil di luar negeri nggak Iya. apa-apa. Makanya gue pikir kayak, makanya pas kemarin terus akhirnya tiba-tiba ada saat abis itu tawaran gue inget banget dalam waktu 2 minggu. Kan karena graduation mungkin satu periode. Satu periode. Itu ada 12 sekolah minta. Aduh. Iya, terus akhirnya waktu itu ini mungkin nanti kalau mungkin kalimat gue ini Di bip ya. di bip aja. Gue bilang gue mau terima kalau Nggak ribet, nggak begitu ribet ya. Iya, paham. Paham. karena kebetulan yang banyak komplain. Iya. Akar rumput. Udah di bip. Atau sekolah internasional mungkin. Iya, ya. sekolah nasional. Gue salah gitu. Tapi pernah pada setelah itu sekolah internasional atau sekolah Kristen aman-aman aja. Aman. Tapi gue bilang nggak ada ya posting-posting gue bilang. Jadi semuanya pokoknya tim gue begitu pas udah gini, gitu. Private aja. Private aja. nikmati aja. Tolong pengertian. Tapi tadi temennya Ara juga berarti emang udah diracunin lagu sama orang tuanya kacau juga. Iya, berarti ya? tapi orang tuanya kecewa waktu itu. Kenapa? Ya maksudnya kayak, kok nggak ada lagu angkatannya kita? Iya. Kan gue bilang ya, graduation ya Anak sekarang SD. di depan gue nih kayak 100 anak kecil SD, udah gitu orang tuanya kan di belakang. Iya. Ya gue udah pasti nyenengin. Menghibur yang di depan. Iya. Berharap apa? Mayoritas Pasti lah. The wheel on the bus lah, Iya. udah pasti. Dan itu sebenarnya ada postingan yang lucu lagi. Iya. Jadi itu mereka yang tapi gue yakin bisa jadi kontroversi juga sih. Karena Ya karena mereka kayak bawa gelas isinya susu. Tapi cheers gitu. Tapi susu. secara muatan gelas aman. Iya. Secara gerak-gerik yang nggak aman. Kok tahu ada gelas diadu sama gelas, Dek? Gitu. Ya itu kalau dipotong, iya dikasih centring, salah lagi. Salah. Gue bilang udah. Salah. Keren. Ini juga Tapi- nanti kalau mau dibuang nggak apa-apa juga, Bang Wiki. Kalau misalnya yang bagian ini. Nggak Yang apa-apa. cheers Oh, itu boleh. Iya, buang aja nanti. soalnya iya, soalnya nggak enak kayak yang punya acara kan. Iya. Tapi itu kalau di Instagram dibahasnya tuh kayak, ih, gila ya Winky, Keren menjamah banget. segala umur. Semua usia. Semua usia, bahkan sampai anak-anak aja banyak yang menebak ini mah orang tuanya kali. Iya. Tapi kita lihat di dalam itu anak-anaknya juga enjoy gitu dikasih lagunya. Ya terus sampai terus akhirnya berapa periode itu tuh emang jadi akhirnya gue main sama anak SD terus. Dan ya karena gue udah tahu playlistnya jadi ya mereka happy banget. Happy banget. Gak usah mereka minta tiba-tiba diputerin agak kaget Tapi mereka. kalau orang tuanya udah minta ada request gitu, Deh. gue bilang gue lihat dulu deh ya. Iya, Nah, biasanya kalau gue tuh berharap anak mudanya kan misalnya main 1 jam.
si anak SD-nya udah capek setengah jam, Baru deh. dia mau ini terus orang tuanya banju, baru deh kita pasang lagu Iya, BOH atau iya. apa. Tapi yang namanya anak SD kan tenaganya nggak ada habis-habis. Nggak ada habis. Jadi sejam gitu terus. Iya, Nggak sampai ada. berapa kali copot lah kabel lah, apalah, ada yang rusak lah. Copot kabel. Malah kita yang nggak sanggup penyanyinya. Iya, ada yang tiba-tiba Mau nyoba. Ah, terus dia gitu temen-temennya gitu. Terus, Minjem. jadi itu Senang mereka ya. Gue inget gue zaman dulu. Iya. Kocok. Lu ke flashback kok. Iya, gue cuma ngeliat gini kayak gue dulu ya. Tapi gue ketawa aja gitu ya, biarin aja pas semua gitu. Dilempar-lemparin sama temen-temennya, balikin gue main lagi. Ada lagi cewek, terus kayaknya ada satu gue inget banget nih di yang acara mana ya. Ada cantik banget emang. Kayaknya dia, oh ini pokoknya gue sampai nanya ini campuran apa Batak Prancis. Jadi kayak sedikit Nadeo Tagalong tapi masih kecil lah. Iya. Jadi sebelumnya tuh ada yang gitu. Terus jadi kayak pokoknya nggak boleh gini. Terus tiba-tiba dia kayak samping gitu kayak gitu. Excuse me, can I try that gitu. Terus gue ngeliat, oh boleh kayak cewek kan, terus gitu, of course gitu. Terus dia main, terus dia gitu juga, jugu. Yang kan yang lempar-lempar cowok-cowok nih, semuanya gini. Beda perlakuan, beda perlakuan. Terus sosok yang satu kayak jaga-jaga. Udah ngerti ya? Udah ngerti. Udah kelas 6. Terus gue sampai seneng, nanya Bos. ini iya campurannya apa gitu. Mix Dia orangnya- blood, mix blood sih, orang Batak ampun. sama orang Prancis. Cantik banget, dia pasti yakin gedenya gokil sih. Udah ininya ya apa? Inceran cowok-cowok situ Iya kali kelihatan ya. banget cowok pas yang tadi yang sebelumnya, gitu bahasa Gilang ini. Iya. Diketawain. Lucu banget, itu udah kita anak kecil. Udah anak kecil, aduh. Ini apa video? Oh iya nih yang kemarin diupload. Iya, sering bikin itu ya, Sedia ngejam-ngejam aku gitu sebelum ya. hujan main gitar. Wingky Wirawan, Panji Dropang. Ini yang kabelnya kayak kabel telepon. Kalau dibilang, iya. Oh boleh. Iya, ini apa Rahasia Intelijen ini kan band ya? Oke, Dia lagi apa? Single album apa gimana Bang? Itu out now So tuh? jadi ini kita formasi baru. Jadi itu vokalis kita yang Sen Loko. Terus yang atasnya Niko Prabowo. Ini dia di beberapa band metal udah skenanya udah tinggi. Dia adiknya Widi Vera. Oke. Terus itu Cesar, gitarisnya Marcel. Kalau Topan dia produser iklan. Jadi sebenarnya kita Rahasia Intelijen ini emang udah ada dari sebelum pandemi. Iya. Pas udah mulai mau muter tuh pandemi jadi vakum. Iya. Terakhir kita main di Hellprint, ternyata ininya naik lagi tuh. Animonya. Animenya. Mas Wiki seriusin lah segala macam gini-gini. Terus beberapa festival metal udah mulai Nge-reach out. reach out terus gue bilang seru kali ya gitu. Nah yang lebih lucu nih kita kan ada rilis satu lagu judulnya Suci Tanah Pembantaian. Kita tuh satu geng tuh waktu itu lagi di studio rumah gue lagi ngobrolin tentang kok kenapa ya apa namanya standar lah. Nah kita nih semua kan Palestina banget. Iya. Jadi ngebahas kenapa kok selalu agama samawi yang bermasalah. Yahudi, Kristen. Nasrani sama Muslim. Tapi sebenarnya lebih ke Yahudi sama Muslimnya. Ini sebenarnya problemnya nih apakah agama apa lebih ke politik gitu. Sebenarnya politik issues atau lebih ke agama. Cuman kalau di Islam kan kalau nggak salah kan ada memang itu emang selalu akan ada bentrokan. Ditakdirkan. Iya, Kalau ditakdirkan. mereka berdamai katanya malah Justru akan Iya, kalah. iya. malah kiamat gitu. iya. Jadi lagi ngomongin perang salib lah apa segala macem. Terus kita ngomongin Trump waktu itu inget banget tuh. Ini gue bilang kalau misalnya sampai apa namanya Trump gila, ini misalnya apa namanya bisa perang nih di tanah bukan tanah suci itu bukan di Mekah ya maksudnya. Iya. Ya maksudnya daerah situ kan semuanya kan sebenarnya punya sakralnya masing-masing. Iya, tanah yang dijanjikan. Tanah yang dijanjikan. Makanya kan suci tanah pembantaian. Jadi dibantai di antara tanah yang seharusnya suci gitu. Pas kita lagi ngolah lagu itu, 1 minggu kemudian perang Iran terjadi. Lucu banget. Ya nggak lucu sih maksudnya. Iya. Kelas banget. What a coincidence gitu loh. Langsung wah gitu. Akhirnya Ironi keluar. banget. Ya udah akhirnya ya udah kita Jadi memantapkan untuk ayo deh gitu, seriusin ini jalan gitu. ya sebenarnya kalau mau dilihat nih sebenarnya lihat deh. Coba digeser dikit. Nah, itu kan kalau lihat itu kan sebenarnya kan masjid tuh di Masjid, tengah. kubah masjid. Sisanya kan semua ini kan Pembantaian. pembantaian. Tapi sebenarnya yang kita mau angkat kalau misalnya di liriknya tuh lebih
ini sebenarnya bukan perang kita secara warga Indonesia. Jadi maksudnya, wah ini panjang nih. Gak apa-apa. Mau meringkaskan tapi takutnya jadi miskom. Nanti Ya, kegulung. ini menurut keyakinan kami. Iya. Bahwa pas kemarin kita kan seharusnya tetap di non-blok aja. Oke. Pas kemarin pemerintah kita Ikut. mencoba ikut ke arah Mencoba mendamaikan. ke Trump, ke arah Trump tuh, kami lumayan kayak, waduh disayangkan ya, kenapa ke sana gitu. Iya. Karena kan jelas Amerika, ya ini menurut keyakinan kami, Iya. dia lebih ke Israel gitu. Iya. Ya kita lebih kayak, wah gitu, harusnya itu bukan perang kita lah. Kenapa kita ikut campur? Iya, Yang sebenarnya gitu bukan ya. urusan kita. Iya. Kita kan selama ini non-blok. Nah itu dia, lebih Kenapa ke situ. kita membela salah satu blok? Iya. Itu dia, kurang lebih seperti itu. Mungkin, tapi kan alasannya mereka kan sebenarnya pemerintah kan bilang waktu itu bukan gitu ya. Iya. Dia bilang tetap harus menjaga semuanya gitu. Iya. Tapi waktu itu di pemikiran pertama kami kayak, aduh sayang banget nih. Sayang banget, betul. Akhirnya keluarlah si. Keluarlah si Ini Suci tanah pembantaian. Pembantaian. Bahkan Ini udah jadi- bisa didengarkan di bisa, sudah bisa seluruh didengarkan. platform. Itu Dengan ini aliran ada musiknya death nih. metal. Apa bilang? Lebih ke trash. Oh, trash. Enggak, nyalain. Mana komodnya? Sorry. Nggak ada. Oh nggak ada di sini. Nanti play di Dibungkam, ini aja, nanti aja di editing. play. Suaranya dibungkam. Oh ini nih. Ini mah aliran musik Oki Rengga ini. Mereka nggak masuk. Nggak masuk. Bukan nggak masuk, nggak kita biasa. dengar, nggak biasa. Saya Dia ngepang dulunya Oh, soalnya. pantas. Ngepang. udah dipantasin aja. Oh, pantas. Iya, iya. Berarti Bang Wingky kalau bisa dibilang sekarang semuanya berjalan beriringan ya Bang? Ya Iya. syuting, ya DJ, ya apa. Film masih ngambil. Film masih, series masih. Tadi baru cerita, ada 2 film yang jadi gagal. Gara-gara Gara-gara? jadwal DJ-nya kan Lagi- ya lumayan terisi. High demand. Bukan lumayan terisi high demand. Berarti emang lagi ngelihat lah ya di yang mana. Sebenarnya kemarin udah ada kontrak ya Bung ya, udah deal harga ini tiba-tiba Jadwalnya nggak masuk. nggak masuk. bukan jadwalnya udah masuk tadi, merekanya yang mundur. Oh. Tapi pertanyaannya satu, Iya. mundurnya sampai kapan? Ah tunggu dulu Wing, kita nggak bisa tentuin. Iya, iya. Nah di manajer yang DJ gua nggak mau tahu tuh. Iya, dia. Mohon maaf dia nih, talent saya laku nih. Mohon maaf ya, kecuali talent saya nganggur-nganggur nggak apa-apa deh. Diundur-undur. Terus akhirnya ya udah, ya mau nggak mau deh. Jadi ya. Mana ini? Adalah yang laku series di OTT di Yang video. yang terakhir. Sama Sugar Dodot, Baby. sama Dodot, iya, sama Iya, Dodot. sama Dodot. Nah itu harus katanya ada yang kedua sih, cuman tahu deh itu jadwalnya gitu. Udah tuh. Aku Jadwal lagi. membayangkan membuat jadwalnya aja udah pusing. Ini lagi ngebayangin manajer DJ dengan manajer film gini. Ih berantem. Oh iya iya. Karena Nah, ini manajer sekarang DJ kalau gantian. itu mundur kan ngomongnya gini. Ya elah, ini banyak kali perpisahan SD. Apalagi masuk bulan Juni. Iya. Kan di masing-masing tuh kalah. Kalau nggak jalan, gagal dapet duit. Aku gantian bertanya nih. Iya. Karena tadi menyangkut Sugar Baby. Iya. Sekarang kan OTT kan banyak yang memang series yang Lumayan begitu. Berani, berani. Iya. Kira-kira dari abang-abang nih pemain agak lain nih. Kalau misalnya ada OTT yang menawarkan adegan yang seperti itu, kira-kira yang paling cocok mana Boris. duluan siapa? Boris. Emang udah pertanyaan mengarahkan. Yang memaksa main Oki. Tapi kalau akan menjadi lucu dimainkan oleh ini berdua. Ada di situasi. "Wih, apa Tapi kan, ini?" tapi kan udah terjadi kan di agak lain 2. Oh iya. ini dua bro. Ini pernah agak lain satu apa? Filmnya lagi jalan. Dia promo kalian satu. Dia posting. Luar biasa emang. Udah nonton terbaik. Padahal film dia lagi Kamu lagi tayang. jalan nih di Abar Renang. Dia mah cuek aja. Iya, main posting-posting aja. Gimana? Lupa, pokoknya lain satu. agak lain satu. Filmmu sedang tayang juga bersamaan. Oh, terus gue malah Posting agak lain. Iya, Kita thank dalam you. hati, berani dia ya. Cuek aja gitu. I am Wingky Wiryawan. tapi menurut gue agak lain ini kalian berempat nih itu sejarah industri ini menurut gue gini, industri film dan komedi menurut keyakinan gue. Ini pribadi ya. Gue sempat bilang sama kan gue ada satu grup nih isinya kritikus film lah. Asik. Nah, iya. jadi gue doang yang pemain. Sisanya nih bukan selebgram ya. Kan sekarang banyak nih yang suka Iya, akun film. iya, Nah, akun film. atau kenapa gue diundang ke situ? Iya. Karena setiap gue ngasih pendapat mereka kayak, Iya, oh Wingky sepakat.
bukan dari sisi pemain ya, dia juga ternyata kok berani untuk kayak misalnya pun gue ngerasa diri gue jelek, gue tuh ngomong. Jadi dia kayaknya enak untuk diajak diskusi. Gue pernah memberikan pendapat di situ. Kalau dulu kita punya warkop, IP-nya, gue rasa nih agak lain ini, itu menurut gue bukan pengganti warkop, cuman menurut gue kalian nih 4 sosok ini yang akan menjadi the next. Jadi gini, ini warkop punya masanya, zamannya. Kalian nih sekarang udah agak lain, makanya kan kalian ceritanya beda-beda kan? Iya. 1, 2, insya Allah 3, 4 amin, semua. amin, Tapi kan kalian terus berempat nih. Iya. Gue yakin kalau kata bahasa Sunda, potong celi urang. Amin. Potong kuping gue. Nanti begitu lu udah pada berumur nih, nanti bakal ada lagi nih yang akan menjadi kayak ngikutin lu, tapi di usia yang sangat muda. Iya. Dan kita belum tahu lagi siapa akan ada yang kayak warkop agak lain dan siapa nih. Amin. Kalau warkop tapi kan emang sebenarnya kan memang udah Budaya. grup lawak dari awal kan. Iya, gitu. Kalau kalian sebenarnya enggak kan? Apa enggak kan? Podcast dulu Kami Iya kan justru kan iya. podcast duluan kan. Tapi gue rasa nanti lihat deh. Apa ya maksudnya heritage-nya yang ke bawah. Iya. Amin, Semoga amin. Kita nggak tahu lagi di periode kapan, di angkatan mana yang akan ada gantiin untuk kalian. Karena susah. Karena pas gue nonton waktu itu, sama satu teman gue yang kritikus juga, gue bilang Mas agak lain dulu, gue bilang ini solid sih. Kita lihat deh siapa nih. Bukan siapa yang bisa gantiin, tahun berapa yang akan ada lagi dengan nama lain yang sesolid lu berempat. Amin. Iya. Makasih banyak. Diomongin kritikus film, guys. Bukan gua. Bang Wingky. Gue menyampaikan pendapat gue di Iya, geng iya, kritikus ini dan mereka semua setuju. Iya. Biasanya kalau gitu suka ada yang, tapi menurut gue gitu, ini enggak setuju, solid gitu, paham. Yoi apa Kang gitu. Iya. Amin. Semoga lah. Nah, akan selalu gitu sih. Teman Batak pertama seorang Wingky Wiryawan. Teman Ingat Batak. Teman Batak. Itu yang punya turntable nggak? Atau di SD SMP pernah ada ketemu? Oh, aduh lupa lagi namanya. Atau paling dekat, paling akrab. Sebenarnya si Simon Partardo itu, karena emang tiap hari aku di situ kan rumah Iya, dia. rumah dia. Pertama kali diajak ke Lapo sama dia juga. Kelapo. Nggak boleh ngomong. Patardo. Anak SMA. Marganya apa? Simon Patardo. Partardo tuh bukan marga ya? Bukan. Apa dia? Panjaitan kalau nggak salah. Panjaitan. Nah, Simon Patardo. Masih kontekan sampai sekarang? masih. Tapi dia sekarang udah kerja Di luar. enggak di Indonesia kan. Iya kan. Ya kita nggak kaget kalau dia di luar kerja. Iya, oh enggak, sekarang udah apa? Ya, Circle-nya nggak tahu deh ngapain dia di London. Oh, udah gitu. Udah gitu, udah oh. Maksudnya. Gak kan kaget lah circle-nya ini loh. Iyalah, Bang Wingky. Itu yang berempat ada grup. Yang berempat capek duit 1M ada grup WhatsApp. Grup WhatsApp nggak ada, tapi kita sering ngumpul. Oh. Kadang-kadang di apartemen satu, Iya. di villanya dia yang di puncak atau enggak di Punya villa dia di Puncak. dia tapi dia. Dia kan bilang dia tadi punya villa. Kadang di coffee shop. Mantep ya, maksudnya mereka ngobrol berempat, siapa duluan dapat duit 1M, semuanya dapat. Aku kalau kuingat lah ada kawan-kawanku yang lama, kalau kuingat dulu siapa yang Bikin dapat kayak gitu? Nah, bikin kayak gitu. Wih, setengah mati kayaknya. Nggak ada yang achieve. Atau gini, Tapi jangan salah, ngomong gitu karena kita yakin kita nggak akan dapat waktu itu. Iya, makanya ngasal. Karena waktu itu 1M tuh kan kayak mungkin Gede banget. 10M ya menurut. Iya. Jadi kayak, Inilah kalau kita- jadi kayak lagi di kapal lain dan udah gitu ya. Iya. Ngawur. 1M siapa duluan gitu. Nggak ada juga yang bilang 1M ketinggian enggak karena kita udah tahu nggak mungkin nih. Lah, ini obrolan. Cuman buat yang si satu keluarga dari pengusaha kayu itu sih dia sih Possible. Gampang ya. mungkin udah punya. Mungkin udah punya duluan ya. Mungkin udah punya makanya pas di kapal nelayan rada gini dikit. Karena dia berat dikit udah. Dia punya berat ya. Udah banyak duit. Wah saldo gue udah lebih tinggi. Mungkin kali Ya mungkin cepet lah karena kan pengusaha kayu itu dari Solo kan. Itu dibuang aja ya. Terima kasih, seru banget ya. Oh iya belum. Oh iya lupa. Kau yang lupa udah lama nggak syuting. Iya. Bang Wingky, Iya. Wih, Wah siap. setiap orang tuh punya journey-nya masing-masing. Iya. keren. Kita tahu bahwa ya mungkin hidup masa kecil banyak privilege, tapi yang aku pegang dari dulu sampai hari ini, Bang Wingky tuh jalannya lurus gitu. Beda sama kita. Kita kalau mungkin dikasih privilege apa, apalagi Boris kan. Dapat privilege itu mungkin akan semena-mena, akan sembarangan. Sekolahnya akan nggak beres.
hancur-hancuran. Tapi Bang Wingky lurus. Tapi Bang Wingky lurus. Bahkan cita-citanya akuntan loh. Bukan orang ya udah gue DJ aja sampai nanti akan main di Tomorrowland gitu kan, misalnya gitu kan. Sebenarnya nggak lurus-lurus amat sih. Sebenarnya apa Bang? Prinsip hidup seorang Wingky Wiryawan. Yang abang pegang sampai hari ini. Paling gue sih selalu apa ya, be present aja ya, sama bikin hidup lu semenarik mungkin. Jadi kayak kalau misalnya hari ini lu pengen apa gitu, lakuin aja. Karena jujur ya, maksudnya banyak banget teman-teman gue yang dulu keluarganya high profile banget gitu. Sekarang kalimatnya apa ya? Tidak seberuntung itu lagi. Bahkan sampai minjem gitu. Minjem yang nggak masuk akal tuh kayak minjemnya tuh kayak mungkin kayak 100.000 lah gitu. Untuk ukuran dia yang dulu. Wah gitu. Nah terus juga ada yang tadi gue bilang yang di gang tiba-tiba jadi naik gitu. Nah naik turun itu kan sebenarnya tergantung gimana kita melihatnya ya. Kalau gue dulu sama kakek gue diajarin cuma satu, maksudnya karena dia tentara dan dia dari SMP tuh sebelum masuk tentara dia udah sempat ikut perang dan kakek kan ada museum di Bandung tuh, jadi ngejelasin tentang perjalanan Hidupnya orang-orang kavaleri segala macam gitu. Itu tuh dia tuh cuma bilang satu, bahwa kalau zaman dulu, zaman perjuangan yang menuju ke 45 tuh intinya gini, kapanpun nyawa tuh bisa diambil. Karena kan zaman dulu tuh situasinya beda sama sekarang ya. Gitu. Kepastian hidupnya nggak ada dulu ya. Jadi dia tuh cuma selalu bilang, dulu tuh buat kita bisa hidup hari ini tuh bukan bisa makan ya. Bisa hidup hari ini dari serangan dan segala macam, itu kita udah bersyukur. Bisa jadi besok kita udah nggak ada nafasnya. Jadi Wing, dia bilang gitu, ingat kamu mau sampai kapanpun, pokoknya jalanin aja. Kalau misalnya hari ini kamu sukses, happy, Bahagia. pokoknya wah lagi happy gitu, pokoknya harus bisa kamu turunkan dalam waktu cepat bahwa lagi happy banget nih. Gimana caranya dibalikin ke titik Nol lagi. ya happy ya udah alhamdulillah selesai. Begitupun lagi jatuh sama, aduh hancur banget nih gue kok kemarin ada gini-gini lagi ada masalah, balikin lagi ke titik nol. Gue tuh kayak ya, maksudnya kayak itu caranya gimana? Akhirnya gue dapetin di Bali waktu itu. Di Bali ketemu ada satu guru ngelatih cara pernapasan gitu, dan akhirnya kayak misalnya wah gila seneng banget nih gue dapet project nih gede, wah alhamdulillah gitu. Misalnya tiba-tiba ya anggaplah misalnya agak klien kan, wah tertinggi nih gitu kan, pasti kan kalian kan euforia nih gini. Terus tiba-tiba amit-amit ya ada project apa, tiba-tiba numbersnya bawah banget. Kan bisa aja kan orang tiba-tiba das. Nah itu kemarin waktu di Bali tuh diajarin sama ini salah satu guru tuh untuk kayak belajarnya gue 2 tahun untuk supaya mengenolkan emosi setiap saat. Kasih 5 menit euforia seneng banget, 5 menit mau nangis banget, sedih atau apa, tapi balik ke nol lagi. Karena percuma semua rasa itu merusak emosi kita. Jadi gimana caranya kalau emang lu udah di titik tertentu, lu harus ingat titik yang terbawah. Udah di bawah, pernah di atas. Jadi bikin santai aja. Jadi kalau satu saat kita kehilangan sesuatu, ya udahlah nanti akan dapat lagi. Kalau nanti ini dapat, gue yakin ini bakal hilang. Jadi makanya gue sih kayak jarang banyak pikiran karena ya udahlah gitu, apaan sih gitu, santai aja gitu. Kan kalau sedih itu kan ada 5 stage. Jadi bagaimana cepat sekali ke acceptance gitu kan. Iya. Nah itu belajarnya tuh untuk ditarik lebih cepat aja. Jadi misalnya jelek ya emang gue jelek aja gitu. Jadi misalnya kayak nonton film sendiri gitu ya. Pas ngelihat gitu kayak kan orang ada suka self defense gitu loh. Amigdala otak kita tuh kadang-kadang kalau misalnya ngerasa kita udah ini, makanya kan kadang aduh ini maaf ya teman-teman film nih. Gue tuh suka ngelihat kayak pemain, produser, sutradara kayak dikritik gitu keras gitu kan. Sekarang kan banyak kan gampang banget orang ngeritik. Gini terus kita selalu jawabannya nih dari teman-teman gue sendiri. Emang bikin film gampang, cobain aja lu bikin film kayak gini-gini. Nah itu maaf nih kalau ini menurut gue sih jawaban
bukan jawaban yang bijak karena memang ketika lu udah ngeluarin karya menurut lu bagus belum tentu rakyat ataupun penonton suka. Jadi ya biarin aja kalau misalnya wah lu kurang nih acting apa jelek gitu. Lu harus bisa menilai kalau misalnya ngeliat tapi emang iya gue jelek sih. Ya nggak apa, ya udah makasih aja. Ataupun nggak usah dijawab, tapi untuk refleksi. Cuman kalau misalnya enggak, gue yakin kok gue sebenarnya bagus, tapi kenapa? Oh mungkin beda selera. Udah cari positifnya terus aja. Karena kalau diambil ke hati terus segala macam tuh capek lagi. Capek, benar. Habis waktu di sana. Habis waktu di sana, ngapain? Mendingan mikir ke depan aja gitu. Itu Luar biasa. Thank you Bang Wengki. Sama-sama. Luar biasa ngobrol sama orang kaya dari kecil, guys. Anak stand up juga gitu kan. Anak stand up gitu. Kalau lagi pecah jam 12 malam batas senengnya, kalau lagi ngebom jam 12 malam batas sedihnya. Oh ada gitu. Ada stand up gitu. Oh ada gitu. Besok paginya udah normal lagi. Normal Nggak lagi. inget kalau kemarin sepecah itu atau sengebom itu nggak inget. Oh iya kurang lebih kayak gitu. Iya. Oh itu ada. Iya, itu kita pegang. Ada diajarkan waktu itu. Oh iya. Karena jadi rese kalau pecah banget tuh, kalau dibawa-bawa terus jadi rese. Iya. Nah kayak gitu kan buat apa gitu? Iya. Terima kasih. Terima kasih Bang Wengki. Terima kasih. Atas Terima waktunya. kasih DJ, aktor, DJ, aktor dan orang kaya. Dan anak Pemain sepatu roda. Pemain sepatu roda. Terima kasih teman-teman sudah nonton episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Ade Abang. Abang Ade abang tahu abang